Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tutorial PPA. Kali ini kami akan membahas jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer tahun 2021. Sebelumnya diingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Diberikan suatu matriks A sebagai berikut ini. Tentukan A. Basis null space, B. Basis ruang baris, C. Basis ruang kolom. Untuk menentukan suatu basis dari matriks, kita perlu melakukan reduksi row echelon. Dari matriks A yang sudah diketahui, kita reduksi dengan baris kedua dikurang 5 kali baris pertama, dan baris ketiga dikurang 7 kali baris pertama. Diperoleh hasil seperti berikut ini. Kemudian kita lanjut pereduksinya dengan baris pertama ditambah baris kedua, dan baris ketiga dikurang baris kedua. Didapat hasil seperti ini. Dari hasil matriks yang sudah direduksi ini, kita dapat ketahui bahwa nilai X1 sama dengan 16X3, dan X2 sama dengan 19X3. Kita misalkan jika X3 sama dengan S, sehingga nilai X1-nya sama dengan 16S, dan X2-nya sama dengan 19S. A. Tentukan basis null space. Dari hasil tadi yang sudah kita peroleh, nilai X1, X2, dan X3 yang ini, kita ubah bentuknya menjadi sebuah kolom-kolom seperti berikut ini. Dari kolom X1, X2, X3 sama dengan 16S, 19S, S. Nilai S pada vektor ini kita keluarkan, sehingga hasilnya menjadi S dikali vektor 16, 19, 1. Nah, inilah yang merupakan basis null space-nya. Jadi, basis null space adalah 16, 19, 1. B. Tentukan basis ruang baris. Basis ruang baris merupakan baris yang mengandung satu utama. Kita lihat dari matriks yang sudah direduksi, baris yang mengandung nilai satu utama merupakan baris 1 dan juga baris kedua. Nah, baris 1 dan baris kedua inilah yang merupakan basis ruang baris. Jadi, basis ruang baris yaitu 1, 0, min 16, dan 0, 1, min 19. C. Tentukan basis ruang kolom. Basis ruang kolom merupakan kolom yang mengandung nilai satu utama. Nah, kita lihat dari matriks yang sudah direduksi tadi, bahwa kolom yang mengandung satu utama yaitu kolom 1 dan juga kolom kedua. Nah, kolom 1 dan kolom kedua inilah yang merupakan basis ruang kolomnya. Jadi, basis ruang kolom adalah 100 dan 010. Selanjutnya, nomor 2, tentukan subset vektor yang merupakan basis dari matriks berikut ini. Sama seperti nomor 1 tadi, untuk menentukan basisnya kita perlu mereduksi matriksnya terlebih dahulu. Nah, dari matriks awal tadi, kita reduksi dengan baris kedua dikurang 2 kali baris pertama, dan baris ketiga ditambah baris pertama. Diperoleh hasil seperti berikut ini. Dari matriks ini, kita reduksi lagi, baris keempatnya dikurang baris ketiga. Hasilnya menjadi matriks seperti berikut ini. Di sini kita melihat bahwa baris kedua mengandung nilai 0 semua. Nah, sehingga baris kedua ini kita tukar dengan baris ketiga. Sehingga hasilnya seperti berikut ini. Nah, dari matriks ini, baris keduanya kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi seperti berikut ini. Nah, untuk menentukan basis, kita lihat kolom mana yang mengandung nilai satu utama.
Di sini kita melihat bahwa ada dua kolom yang mengandung nilai satu utama, yaitu kolom pertama dan kolom ketiga. Kedua kolom inilah yang merupakan subset vektor yang merupakan basis. Jadi, subset vektor yang merupakan basis adalah 1, 0, 0, 0, dan 0, 1, 0, 0. Selanjutnya nomor 3. Tentukan nullity dan rank matriks. Diketahui dari soal, matriksnya berorder 5x5. Matriks berikut ini. Nah, untuk menentukan nullity dan rank matriks, kita perlu melakukan reduksi row echelon pada matriks tersebut. Dari matriks yang sudah diketahui di soal, kita reduksi. Yang pertama dengan baris keempat dikurang baris ketiga, dan baris kelimanya dikurang baris kedua. Diperoleh hasil seperti berikut ini. Dari matriks yang hasil yang ini, kita lanjut reduksi dengan baris keduanya dibagi 3 dan baris ketiganya juga dibagi 3 agar nilainya menjadi 1. Yang mana hasilnya menjadi matriks seperti berikut ini. Lalu kita lanjut reduksinya dengan baris pertama dikurang baris kedua. Dan didapat hasil seperti berikut ini. Ini merupakan matriks hasil reduksi row echelon. Nah, dari sini kita melihat bahwa parameternya, yaitu ordernya adalah 5. Ada 5 baris dan juga 5 kolom. Dan baris tak nolnya ada 3, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Sehingga parameternya menjadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, parameter ini untuk menentukan nulitas. Jadi, nulitasnya sama dengan 2, dan rank dari matriksnya, yaitu baris tak nol, ada 3. Jadi, dapat bahwa nulitasnya adalah 2, dan ranknya adalah 3. Selanjutnya, nomor 4. Tentukan nilai dan vektor eigen dari A dan A inverse. Dari soal diketahui A-nya adalah matriks berikut ini. Dari matriks A ini, kita hitung A inverse-nya, dan didapat A inverse adalah sebagai berikut ini. Nah, dari matriks A dan matriks A inverse ini, kita cari nilai dan vektor eigennya. Yang pertama, untuk matriks A. Untuk mencari nilai eigennya, kita dapat menghitung dengan determinan. Nah, setelah dicari menggunakan perhitungan determinan ini, diperoleh nilai lambda sama dengannya 1, lambda 2-nya sama dengan 2, dan lambda ketiganya sama dengan 3. Nah, lambda inilah yang merupakan nilai eigen. Jadi, dari matriks A didapat 3 buah nilai eigen, yaitu 1, 2, dan 3. Dari ketiga nilai eigen tersebut diperoleh vektor eigen, yang mana untuk nilai eigen 1 diperoleh vektor eigennya 1, 0, 1, dan untuk nilai eigen 2 diperoleh vektor eigen yaitu setengah, 1, 0, dan untuk nilai eigen ketiga diperoleh vektor eigen yaitu 1, 1, 1. Selanjutnya, kita mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A inverse. Yaitu pertama kita cari dulu determinan A dikurang lambda identitas. Nah, setelah kita mencari determinan tersebut, diperoleh lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan setengah, lambda 3 sama dengan sepertiga. Nah, lambda tersebut merupakan nilai eigennya. Jadi, nilai eigen dari matriks A inverse yaitu 1, setengah, dan sepertiga. Dari ketiga nilai eigen tersebut, kita dapat memperoleh vektor eigennya. Yang mana dari nilai eigen 1 diperoleh vektor eigennya yaitu 1, 0, 1. Kemudian untuk nilai eigen setengah, kita peroleh vektor eigennya yaitu
setengah 10. Dan untuk nilai eigen sepertiga, kita peroleh vektor eigennya yaitu 1, 1, 1. Selanjutnya soal nomor 5. Tunjukkan bahwa matriks berikut ini, yaitu matriks 3, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, tidak diagonalizable. Penyelesaiannya yang pertama dengan mencari determinan A invert. Dengan mencari determinan lambda identitas dikurang A. Nah, diperoleh nilai lambdanya sama dengan 3 dan lambda sama dengan 2. Yang mana lambda tersebut merupakan nilai eigen. Sehingga nilai eigennya diperoleh 2, yaitu 2 dan 3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hanya ada 2 nilai eigen yang berbeda dari matriks A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa basis vektor yang terbentuk hanya ada 2. Karena matriks A berukuran 3 kali 3 atau berordo 3 kali 3, sedangkan hanya ada 2 basis vektor, maka matriks A tidak dapat didiagonalisasi. Atau matriks A tidak diagonalizable. Nah, ini sebanding dengan teoremanya, yaitu jika matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Sedangkan matriks dari soal tadi 3 kali 3, dan nilai eigennya ada 2, jadi tidak bisa didiagonalisasi. Bisa didiagonalisasi jika mempunyai 3 buah nilai eigen. Selanjutnya, soal nomor 6. Tentukan dimensi ruang eigen matriks berikut ini. Dari soal diketahui matriks seperti berikut ini, dan untuk mencari dimensi ruang eigennya, kita harus terlebih dahulu mencari nilai eigennya dan menentukan berapa banyak vektor eigennya. Yang pertama, kita mencari determinan lambda identitas dikurang A seperti berikut ini. Dari determinan ini, kita peroleh nilai lambdanya yaitu lambda sama dengan 0 dan lambda sama dengan 8. Lambda ini merupakan nilai eigennya. Nah, karena ada nilai eigen yang sama dengan 0, jadi yang ini tidak kita lakukan perhitungan lebih lanjut. Nah, yang kita lakukan perhitungan lebih lanjut yaitu untuk lambda sama dengan 8. Nah, untuk lambda 8 ini, lambda sama dengan 8, bentuk matriksnya berubah menjadi seperti ini. Nah, dengan melakukan reduksi row echelon, akan diperoleh bentuk matriksnya sebagai berikut ini. Dari matriks yang sudah direduksi ini, kita mendapat nilai X1 sama dengan X2. X2 sama dengan 0, dan X3-nya juga sama dengan 0. Nah, dari sini kita ketahui bahwa X2-nya sama dengan 0. Dan tadi X1 sama dengan X2. Jadi X1 ini sama saja dengan 0. Nah, di sini baris keempat, semuanya nilainya 0, 0, 0, 0. Nah, jadi kita misalkan X4 ini dengan S. Nah, kita ubah X1 sampai X4-nya dengan bentuk kolom seperti ini. X1, X2, X3, X4 sama dengan 0, 0, 0, S. Yang mana vektor ini didapat dari nilai yang tadi kita sudah ketahui yang ini. Nah, vektor 0, 0, 0, S ini, nilai S-nya kita keluarkan sehingga menjadi S dikali vektor 0, 0, 0, 1. Nah, jadi kita peroleh nih, ini adalah nilai vektor eigennya. Yang mana vektor eigen dari lambda sama dengan 8, yaitu ini. Nah, karena hanya ada satu vektor eigen yang terbentuk, sehingga dimensi ruang eigennya adalah 1.
Selanjutnya soal nomor 7. Tentukan matriks invertible P yang mendiagonalkan A dan tentukan P inverse AP. Dari soal diketahui matriks A sebagai berikut ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mencari nilai eigennya dari determinan A dikurang lambda inverse. Nah, lambda inverse itu adalah yang ini. Lambda identitas. Nah, diperoleh nilai eigennya yaitu 25 dan min 25. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk lambda sama dengan 25. Nah, dengan mereduksi matriks ini, yang sudah dikurangi lambda sama dengan 25, diperoleh vektor eigen, yaitu 3/4, 100, dan 0,03/4, 1. Seperti berikut ini. Nah, kita sudah memperoleh vektor eigen dari lambda sama dengan 25-nya. Selanjutnya, kita menghitung vektor eigen dari nilai eigen yang diketahui kedua, yaitu lambda sama dengan min 25. Nah, dari matriks yang sudah dikurangi min 25 ini, kita lakukan reduksi matriks, reduksi row echelon. Nah, diperoleh vektor eigen, yaitu min 4/3, 1, 0, 0, dan 0, 0, min 4/3, 1. Dari vektor eigen lambda sama dengan 25 dan vektor eigen lambda sama dengan min 25 ini, kita gabungkan, kita satukan menjadi sebuah matriks yang diberi nama P, yaitu seperti berikut ini. Nah, ini matriks P ini adalah matriks invertible, atau matriks yang dapat dihitung nilai inversnya. Dari matriks P tadi, kita hitung nilai P inversnya. Didapat matriks P inverse sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan P inverse AP, di mana P inverse AP ini sama dengan matriks P inverse dikali matriks A dikali matriks P. Dan diperoleh nilai seperti berikut ini. Ini adalah matriks P inverse dikali A kali P. Nah, kita lihat bahwa matriks ini merupakan matriks yang berbentuk diagonal. Jadi, bisa kita katakan bahwa P inverse AP ini hasilnya adalah matriks yang diagonal. Nah, sudah terjawab untuk nomor 7 ini. Jadi, matriks invertible P-nya yaitu adalah sebagai berikut ini. Dan nilai dari P inverse kali A kali P-nya adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya soal nomor 8. Tentukan A basis rank T, B basis kernel T. Di soal diketahui matriks berikut ini, yaitu matriks 1, 5, 7, min 1, 6, 4, 3, min 4, 2. Untuk memperoleh basis, kita lakukan reduksi row echelon terhadap matriks tersebut. Dari matriks awal, kita lakukan reduksi dengan baris kedua dikurang 5 kali baris pertama, dan baris ketiganya dikurang 7 kali baris pertama. Diperoleh matriks seperti berikut ini. Dari matriks berikut ini, baris keduanya kita bagi 11. Hasilnya jadi 1, yang ini. Matriks yang diperolehnya seperti berikut ini. Dari matriks ini kita lanjut reduksi, yaitu dengan baris ketiga dikurang 11 kali baris kedua. Dan diperoleh hasil seperti berikut ini. Dari matriks ini, kita lanjut reduksi dengan baris pertama ditambah baris kedua. Dan diperoleh hasil akhir, matriks yang sudah direduksi adalah seperti berikut ini.
Nah, dari hasil matriks yang sudah direduksi ini, kita bisa memperoleh nilai X1-nya, yaitu sama dengan min 14 per 11 X3, dan nilai X2-nya sama dengan 19 per 11 X3. Nah, di sini kita misalkan bahwa X3-nya sama dengan S. Sehingga bentuk tadi kita ubah menjadi kolom-kolom, dengan kolomnya X1, X2, X3 sama dengan min 14 per 11 S, 19 per 11 S, dan S. Dari vektor ini, nilai S-nya kita keluarkan, sehingga menjadi S dikali vektor min 14 per 11, 19 per 11, 1. Yang A, tentukan basis rank T. Nah, basis rank ini adalah kolom yang mengandung nilai satu utama. Kita lihat hasil dari matriks yang sudah direduksi tadi. Dari matriks yang sudah direduksi ini, kita lihat kolom mana yang mengandung nilai satu utama. Nah, di sini terlihat bahwa kolom yang mengandung nilai satu utama yaitu kolom 1 dan kolom 2. Jadi, kolom ke-1 dan kolom kedua ini merupakan basis rank T-nya. Jadi, basis rank T adalah 100 dan 010. B. Tentukan basis kernel T. Basis kernel T merupakan hasil dari yang sudah kita dapatkan ini. Nah, ini merupakan basis kernel T-nya. Jadi, basis kernel T-nya adalah min 14 per 11, 19 per 11, 1. Selanjutnya, soal nomor 9. Misal A sama dengan 3 min 2, 2, 1 adalah matriks transformasi T R2 ke R2 relatif terhadap basis B, V1 sama dengan 2 min 1, dan V2 1 min 1. Tentukan A, T V1B, dan T V2B. Untuk menentukan nilai T V1B dan T V2B, kita dapat melihat dari matriks A-nya, yaitu matriks yang ini. Yang mana T V1B merupakan kolom pertama dari matriks tersebut, yaitu 3 dan min 2. Seperti berikut itu. Dan T V2B-nya merupakan kolom kedua, jadi sama dengan 2, 1. Yang B, tentukan T V1 dan T V2. Untuk menentukan T V1 ini, kita melihat dari hasil T V1B yang ini. Yang mana hasil dari T V1B tadi yaitu 3 dan min 2, sehingga T V1-nya sama dengan 3 V1 dikurang 2 V2. Di soal kita sudah mengetahui bahwa nilai V1-nya adalah sebagai berikut ini, 2 min 1, dan nilai V2-nya 1 min 1. Jadi kita langsung masukkan saja, sehingga menjadi 3 dikali vektor 2 dan min 1, dikurang 2 kali vektor 1 min 1. Hasilnya adalah 4 min 1. Dan untuk menghitung TV2, kita melihat dari hasil TV2B pada bagian A, yaitu vektor 2, 1. 2-nya ini menjadi untuk V1, dan 1-nya ini untuk menjadi V2. Sehingga TV2 sama dengan 2V1 tambah V2. Nah, dari soal tadi udah diketahui bahwa nilai V1-nya yaitu sebagai berikut ini dan V2-nya yang ini. Jadi kita langsung masukkan saja menjadi 2 dikali vektor 2 min 1 ditambah 1 min 1 sama dengan 5 min 3. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa nilai TV1-nya yaitu 4 min 1
Dan nilai dari TV2-nya yaitu 5 min 3. Selanjutnya yang C, tentukan T, X1, X2. Nah, untuk memperoleh T, X1, X2 ini, kita dapat melihat dari basisnya yaitu yang B yang ini. Yang mana kalau kita satukan nilai V1 dan V2-nya menjadi sebuah matriks, diperoleh seperti berikut ini. Nah, dari matriks ini dikalikan dengan vektor K1, K2, sehingga diperoleh hasil seperti berikut ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa X1 sama dengan 2K1 tambah K2, dan X2-nya sama dengan min K1 dikurang K1. Nah, sehingga solusinya dari yang pertama, yang ini terlebih dahulu, solusinya yaitu 2K1 ditambah K2 sama dengan X1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai K2-nya sama dengan seperti berikut ini. Nah, sehingga kita tukar posisinya sehingga didapat nilai K1 sama dengan X1 tambah X2. Nah, selanjutnya untuk solusi yang kedua yaitu dari yang bagian ini, min K1 dikurang K2 sama dengan X2. Nah, dari solusi yang pertama tadi, kita sudah mendapat nilai bahwa K1-nya sama dengan X1 tambah X2. Jadi kita substitusi ke sini, di mana nilainya menjadi sebagai berikut ini, dan kita peroleh nilai K2-nya sama dengan min X1 dikurang 2X2. Nah, setelah kita mendapat nilai dari K1 dan K2-nya, kita dapat menghitung rumus untuk T X1, X2. Nah, rumus transformasi T X1, X2 ini sama dengan T dikali K1 V1 ditambah K2 V2. Nah, ini kita ubah bentuknya menjadi sama dengan K1 TV1 ditambah K2 TV2. Nah, kita tinggal substitusi nilai-nilai K1, K2, TV1, TV2 yang sudah kita peroleh sebelumnya. Di mana K1-nya tadi, yang ini, X1 tambah X2, kita ubah menjadi bentuk kolom menjadi seperti ini, X1, X2. Dan V1-nya sudah kita peroleh yaitu vektor P-1 ditambah K2-nya yaitu seperti ini, min X dan min 2X2 dikali TV2-nya yaitu 5 min 3. Nah, ini kita kalikan saja X1, X2 dengan 4 dan min 1. Diperoleh hasil seperti berikut ini. 4X1 ditambah 4X2. Dan baris keduanya min X1 dikurang X2. Kemudian yang bagian ini kita kalikan, diperoleh hasil min 5X1 dikurang 10X2 dan 3X1 tambah 6X2. Nah, langsung saja kita tambahkan 4X1 ditambah min 5X1, hasilnya menjadi min X1. Kemudian 4X2 ditambah min 10X2, hasilnya menjadi min 6X2. Lalu yang ini, min X1 ditambah 3X1,
Hasilnya menjadi 2x1. Dan yang terakhir, min x2 ditambah 6x2 menjadi 5x2. Nah, diperoleh inilah hasil dari T x1 dan x2-nya. Sekian pembahasan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear Elementer tahun 2021 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.